Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkesempatan untuk mereview buku fenomenal karya Mardi Kumovic, yakni Kebelet Kaya. Buku tersebut berisi tentang bagaimana tips dan trik bagaimana memulai bisnis dari nol sampai sukses. Bisnis dari kelas bawah, menengah sampai kelas dunia. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah bagaimana memulai bisnis tersebut. Tentunya menjadi entrepreneur, modal utama itu bukan uang. Ingat ya, bukan uang, akan tetapi keberanian untuk merealisasi bisnis tersebut. Yang kedua selanjutnya adalah bagaimana menjadi entrepreneur sih. Jadi entrepreneur yang pertama adalah impian. Setelah kita punya impian, kira-kira kita mau buat bisnis apa. Selanjutnya kita melihat peluang orang-orang di sekitar kita itu butuh apa sih. Misalnya di musim pandemi seperti ini, orang-orang membutuhkan masker, hand sanitizer, pelindung wajah. Tentunya menjadi suatu peluang untuk kita agar laku di pasaran. Yang ketiga adalah memilih pasar. Seperti yang saya sampaikan tadi, mencari segmentasi pasar. Pasar itu butuh apa sih? Kebutuhan mereka kita ubah menjadi suatu peluang. Yang kedua, dengan kita bergabung dengan komunitas tertentu seperti komunitas yang didirikan oleh pemerintah, UMKM maupun komunitas tertentu, menjadi ilmu. Kita menjadi tahu peluang-peluang di pasar, kita menjadi tahu cara manajemen memasarkan itu bagaimana sih, produksi bagaimana sih, bagaimana mengolah SDM. Yang keempat adalah hati seorang entrepreneur. Dalam kita memulai bisnis, tentunya kita selalu terbayang-bayangi, saya nggak punya pengetahuan lebih mengenai cara mengelola SDM, memproduksi, packaging, pemasaran, bagaimana bertarung dalam pasaran. Hal itu harus kita tepis. Kita harus berpikir positif, kita belajar sambil mengerjakan apa yang kita kerjakan sekarang. Mengubah kegagalan menjadi sebuah pelajaran agar kita sukses di masa depan. Selanjutnya yang kelima, pola pikir seorang entrepreneur. Berani di pinggir jurang, maksudnya berani mengambil resiko, menciptakan produk-produk baru agar nama kita terus menerus dikenal oleh banyak orang dan eksistensi produk kita tetap ada dan tetap disukai oleh banyak pelanggan. Yang keenam adalah tugas entrepreneur. Seorang entrepreneur dituntut menjadi orang yang kreatif dan orang yang komunikatif baik bercakap dengan karyawan, mitra usaha bisnis, semisal investor maupun dengan pelanggan. Yang ketujuh adalah zero prinsip entrepreneur, yakni pengosongan masalah. Semisal kita ada masalah keluarga, harus kita tepis, kita fokus dalam pekerjaan kita. Kita evaluasi, semisal 1 bulan yang mengalami kenaikan apa, yang mengalami penurunan apa. Poin kedua adalah jujur dalam berbisnis. Tentunya kita dituntut jujur dalam produksi, dalam bahan baku, pemasaran. Kita tidak menurunkan harga di bawah pasaran pada umumnya. Yang kedelapan adalah berbisnis tanpa uang tunai. Saya gak punya modal, lalu saya bisa bisnis. Hal itu bisa sekali. Seperti di zaman sekarang adanya sosial media, Facebook, IG, WA, Instagram menjadi sebuah peluang bagi kita. Misal kita gak punya modal sama sekali 1000 pun, kita punya smartphone, kita bisa minta gambar ke konveksi kerudung, misalnya seorang cewek bisa, cowok pun bisa. Kita upload di sosial media kita buat marketplace di Shopee, di Bukalapak, Topet, dan hal semua itu gratis tanpa biaya sepeser pun. Yang ke-9 adalah darah entrepreneur. Seorang entrepreneur dituntut untuk pintar memilah dan memilih mitra usaha. Kita seleksi karyawan maupun mitra usaha seorang investor. Poin kedua adalah promosi. Bagaimana kita promosi, terutama di zaman teknologi seperti ini. Kita buat website, kita buat halaman di Facebook, di IG, di marketplace.
Yang ke-10 adalah aturan main seorang entrepreneur. Kita harus berpikir positive thinking. Kita sukses dan kita sukses. Kita bisa mungkin untuk tidak menurunkan harga, tapi barang kita terus menerus laku. Hal itu harus kita lakukan sebisa mungkin. Yang ke-11 adalah budaya entrepreneur. Yang pertama adalah sportif, bagaimana kita bersaing dengan kompetitor, kita tidak menurunkan harga di bawah pasaran. Dan yang kedua adalah etos kerja, bagaimana kita tidak boros menghabiskan uang, kita berinvestasi, yang investasi tersebut kita gunakan di masa depan, baik untuk keluarga maupun untuk bisnis kita ke depannya. Yang terakhir adalah sikap entrepreneur, yakni kita membuat jaringan sebesar-besar mungkin. Semisal kita punya teman pengusaha material, pengusaha konveksi, batik, pengusaha ukir, hal tersebut bisa kita manfaatkan ke depannya. Kita membuka peluang bisnis, tidak hanya satu produk. Semisal kita yang semula berbisnis kain batik, kita tidak hanya kain batik, kita bisa membuka bisnis material, mebel dengan mudah karena kita sudah mempunyai relasi. Yang selanjutnya adalah kita menggunakan tenaga orang lain, kita membuka peluang bisnis, kita sumbangsi untuk negara, kita menaikkan pendapatan negara melalui kita memperkerjakan orang lain, tapi semua manajemen dari kita sendiri. Sekian tip dan trik bagaimana memulai bisnis dari nol sampai sukses, bagaimana kita mengolah bisnis dari kelas bawah yang semula kita tidak apa-apa sampai kelas dunia, kita punya segalanya dan bisnis kita tetap sukses dan semakin melejit. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.